Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Ya, saya percaya saya dalam keadaan baik dan luar biasa. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan masuk dalam menara doa kita hari ini. Kita minta biarlah Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Kita akan berdoa, Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami hari ini ya Tuhan, untuk kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Berkati ya Tuhan menara doa kami ya Tuhan. Berbicara buat kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami semua ya Tuhan. Bertatalah ya Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita, mulai datang sembah Dia. Naikkan ucapan syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu kepadamu. Ya Yesus Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oralabaya syada karalabalabalabalabaya. Inaralabaya syada karalabalabalabalabaya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Alabaya syada karalabalabalabalabaya. Berkati ya Tuhan kami semua. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Menuntunku selalu, bahwa ku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari dari awal bersama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Lari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Menuntunku selalu, bahwa ku mendekat padamu. Mari sembah Tuhan, katakan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadir
penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku ya Tuhan, bawaku mendekat padamu. Mari datang sembah dia Bapak. Engkau yang tahu keberadaan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Oh mari sembah dia, haleluya. Oh Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku ya Tuhan, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu ya Tuhan, bawaku mendekat padamu. Kita boleh datang sembah Dia, angkat suaramu, pujilah
Mari berdoa. Sing with me, how great is our
tangan kita Bapak Ibu Saudara. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan, oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih lagi, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita bangkit berdiri, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar namamu besar, namamu besar sekali lagi katakan, namamu besar termulia. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai kekaguman, pujian, hormat kami hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku, mari bawa pujian kita, penyembahan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kau sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Kau ajaib, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari biarkan musik saja Bapak Ibu. Mari kita mulai berbahasa roh, kita mulai berdoa, kita mulai tinggi
tinggikan Tuhan. Kita mulai muliakan Tuhan dengan hidup kita. Hari ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami bangun mesbah kami. Kami persembahkan doa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, terimalah ya Tuhan nyanyian kami yang mengalir dan meluap dari hati kami yang terdalam kepada kekasih hati kami Yesus Kristus Tuhan, kepada Gembala Agung kami, kepada Juru Selamat kami. Inilah penyembahan dan pujian kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu terus. Tuhan, aku berdoa biarlah tingkap-tingkap langit terbuka atas kepala kami, di atas hidup kami. Biarlah segala berkat dicurahkan bagi kami, kekuatan daripadamu, kasih sayangmu, kuasamu dilimpahkan, berkat-berkatmu dicurahkan dalam hidup kami. Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah pusat dari ibadah kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memuji-muji Tuhan, kami meninggi-ninggikan Tuhan. Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, ini pujian kami di hadapan-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami punya Tuhan yang ajaib. Keajaiban-Mu sedang terjadi, kedahsyatan-Mu sedang melanda setiap kami di tempat ini, di rumah-rumah, di tempat kami sedang menyembah Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan ya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan pilih kami untuk kami mendekat kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan lewat ibadah dan penyembahan ini. Tuhan, teruslah Engkau beracara di tengah-tengah kami, menjamah kami, menerangi kehidupan kami, agar kami hidup di dalam kehendak-Mu dan rancangan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami dan bawa kami ke jalan kemenangan, bawa kami masuk kepada janji-janji-Mu yang ajaib ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini sekali lagi menyukakan hati-Mu. Dan hari ini sampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Ajar kami untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu yang sempurna ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah mengikuti melalui Zoom. Nah, hari ini saya akan sharing tentang sebuah topik yang sangat sederhana. Saya berdoa firman ini bisa memberikan kita pencerahan, membawa kita hidup saudaraku di dalam kemenangan. Tentang bagaimana kita merawat jiwa saudara. Sama-sama katakan merawat jiwa 1, 2, 3. Kalau kita bisa merawat jiwa, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bermental sehat. Artinya ada banyak orang yang sudah beribadah, melayani ke gereja, tapi dia memiliki masalah di mentalnya. Nanti kita belajar bersama-sama. Saudara, Alkitab menginginkan kita supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna.
sampai pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya apa? Roh kita terhubung dengan Tuhan. Jiwa kita dalam kondisi yang baik. Tubuh kita, saudaraku, terpelihara sampai kedatangan Tuhan. Nah, banyak orang tidak mengerti urutan daripada pemeliharaan ini. Ada banyak orang yang lebih berorientasi merawat tubuhnya, merawat apa yang kelihatan. Karena bagi dia, kalau aku dilihat lebih menarik, lebih baik, aku akan dipuji, aku akan dihormati. Tapi urutan di Alkitab bagaimana kita bisa merawat roh, merawat jiwa, dan merawat tubuh. Karena ada banyak hal, saudaraku, yang kita tidak bisa pungkiri. Beberapa hal terjadi, kita alami, kita kenal. Seseorang yang begini, saudara. Saya pernah kenal dan Bapak Ibu mungkin kenal. Orang ini manis. Orang ini cantik. Parasnya bagus. Dan dia pun kalau ngomong lembut. Tapi ada banyak korban, penipuan daripada seorang wanita ini. Bukan sebuah nilai yang sedikit, tapi banyak keuangan orang yang ditipu. Dan itu terjadi bukan cuma di luar gereja, tapi di dalam gereja. Dia manis, Pak, kata-katanya itu sepertinya memberikan sebuah pencerahan untuk masalah saya. Tapi saya terjebak dengan orang ini, tertipu, dan akhirnya orang ini nggak ada. Karena apa? Karena kecenderungan manusia itu merawat, memperindah sesuatu yang ada di luarnya. Makanya banyak orang berkata begini, Pak, dia cantik, tapi rupanya dia tukang tipu, Pak. Tapi ada orang, Pak, mukanya Rambo, tapi hatinya Rinto. Mukanya seram, tapi dia murah hati. Tapi orang-orang di sini saya lihat ganteng, cantik semua nih. Saya percaya hatinya juga cantik nih, katakan amin. Coba tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Karena apa yang kelihatan seringkali tidak sama dengan apa yang ada di dalam diri seseorang. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan itu berurusan dengan apa yang ada di dalam kita. Suatu saat saudaraku, Samuel datang ke rumah Isai. Karena Tuhan suruh urapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Lalu Isai membawa, saudaraku siapa? Abang-abang daripada Daud yang bernama Eliab. Yang badannya tegap, bukan seperti saya. Yang parasnya ganteng, cakep, tinggi. Tetapi Daud, Alkitab berkata mukanya masih kemerah-merahan, imut-imut. Badannya enggak sispek, saudaraku. Enggak punya otot. Tetapi yang dibawa ayahnya adalah abangnya yang menarik parasnya. Lalu Tuhan ngomong sama Samuel, bukan orang ini yang mau kuurapi. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi aku melihat apa yang di dalam hati. Daud muncul, lalu orang yang tidak masuk kualifikasi sebagai raja berikutnya, itulah yang dipilih Tuhan. Karena yang Tuhan lihat bukan apa yang di depan mata, tapi apa yang ada di dalam hati saudara. Katakan amin, saudara. Dalam sebuah ibadah, bukan sebuah pertunjukan, bukan sebuah gaya ibadah, bukan besarnya suara, bukan cuma sekedar jeritan. Tapi Tuhan itu berurusan dengan apa yang ada di dalam hatimu, saudara. Makanya Tuhan berkata gini, engkau bisa melayani, engkau bisa menyembah aku, tapi kalau ada sesuatu yang gak beres di hatimu, di dalammu, tinggalkan ibadahmu, tinggalkan persembahanmu, rawat dulu jiwa dan hatimu. Pulihkan dulu itu, lalu kamu datang, aku akan menerima penyembahanmu. Nah ini yang Tuhan mau bagi setiap kita. Dan Tuhan sedang serius hari-hari ini berbicara tentang ini. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudara, perhatikan ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti ditekankan yang paling penting itu bukan sekedar tubuhmu sehat, tapi dikatakan jiwamu sehat-sehat dan baik-baik saja. Saudara mengerti ya, di dalam jiwa ini ada 3 unsur.
pikiran, perasaan, dan kehendak. 3 hal inilah yang akan membentuk respon kita, tingkah laku kita, sikap kita, bahkan perkataan kita. Di dalam pikiran, di dalam perasaan dan kehendak, disitulah kita merenungkan sesuatu, menyimpulkan sesuatu, lalu kita memperkatakan sesuatu. Minggu kemarin Gembala berbicara tentang apa? Tentang renungan hati. Dan renungan hati ini ada di mana? Di dalam 3 unsur ini, pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara. Kalau kita nggak bisa, saudaraku, menaklukkan pikiran, perasaan, jiwa kita ini kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan, maka jiwa kita itu akan menjadi jiwa yang liar. Perasaan kita menjadi perasaan yang liar. Pikiran kita tuh menjadi pikiran yang liar, kehendak kita tuh menjadi kehendak yang liar. Contoh, suatu saat mungkin saya lagi letih lesu nih, berpapasan dengan seorang. Mungkin saya lagi ada pikiran, lalu saya lihat saudara dengan sepertinya melotot gitu. Lalu saya buang muka seperti ini. Kalau mental kita sakit, kita akan berpikir, Pak Andre lagi gak suka dengan saya. Pas turun ke bawah, langsung saya lewatin saudara begitu saja. Benar nih, mulai saudara menyimpulkan sesuatu. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Padahal Pak Andre-nya lagi memikirkan sesuatu. Lagi mengalami sesuatu. Lalu kita sudah memikirkan, merasakan. Lalu kita menyimpulkan segala sesuatu. Dan kita jadi orang yang bermental liar sebagai orang Kristen. Tuh kan dia ngomong seperti itu kan. Dia sedang menyinggung perasaan saya. Saudara, makanya saya katakan kita boleh berdoa, memelihara roh kita. Tapi juga kalau kita mau punya renungan yang baik, kita harus pelihara yang namanya jiwa setiap kita. Katakan amin. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan, rasakan, itu akan menentukan perilaku dan perkataan kita. Dan itulah yang saya sebut sebagai respon, saudara. Nah, kita udah baca tadi, saudaraku, tentang bagaimana supaya jiwa kita baik-baik saja. Nah, di dalam dunia, bahkan di dunia kesehatan ada sebuah istilah. Bahwa di dalam tubuh yang sehat, apa saudara? Terdapat jiwa yang benar nggak kira-kira menurut Bapak Ibu? Coba renungkan nih. Sekali lagi, di dalam tubuh yang sehat, terdapat apa? Betul nggak? Enggak dong. Karena orang gila makan sampah, tubuhnya sehat. Jalan nggak pakai baju, nggak pernah demam. Tapi jiwanya sakit. Ingat ya, merawat jiwa ini, jiwa yang tidak sehat ini bukan berarti kita jalan seperti orang gila, telanjang gitu ya, keluar ilernya, bukan. Di dalam kekristenan kita deteksi gimana sih ciri-ciri orang yang jiwanya bermasalah. Tapi ada di gereja melayani Tuhan. Nanti kita akan belajar, saudara. Tetapi Alkitab kalau kita baca tadi di dalam Yohanes, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang ini yang benar sebenarnya. Setuju enggak? Saudara lagi sehat nih. Saya pernah ngalamin, sering ngalamin. Dan kita mungkin berulang-ulang ngalamin. Bangun tidur, tidurnya nyenyak, bangun badan segar. Tes gula darah normal, tensi 120/80. Tiba-tiba ada orang ngatain kita, jelekin kita, naik. Ini kemarahan kita. Lalu berubah tensi kita yang tubuh kita sehat. Dari 120 jadi berapa? 160/100. Malamnya tidur nggak enak. Besok pagi bangun langsung badan nggak enak. Artinya apa? Seringkali penyakit itu datang karena apa? Masalah jiwa, masalah mental. Aku makan bagus kok Pak, teratur. Kena mah. Kamu nih mahnya karena pikiran. Beberapa orang sepertinya melakukan tips kesehatan. 4 sehat, 5 sempurna. Bukan 4 sehat 5 kilo naik. Itu saya itu. Makan 4 sehat 5 kilo naik. Tapi tiba-tiba dia kok ngalamin sakit yang berat begitu.
Dan itu udah ditemukan penyakit-penyakit, beberapa penyakit yang berat itu muncul karena tidak bisa menanggulangi, merawat hati dan jiwanya dari kepahitan dan kemarahan. Saudara setuju katakan amin? Makanya istilah dunia berbeda dengan istilah Alkitab. Jadi di dalam jiwa yang sehat, pasti ada tubuh yang sehat. Karena belum tentu tubuhnya sehat, jiwanya sehat. Orang gila seperti itu. Makan apa aja, sehat-sehat aja dia. Tapi dia gila, saudara. Nah, banyak penyakit sekali lagi muncul karena stres, karena pikiran, karena sakit hati, ya, karena kecewa, karena pahit, ya. Itu sering terjadi, saudara. Makanya di masa sekarang, apalagi setelah COVID, persentase orang sakit jiwa itu drastis. Sakit jiwa ini bukan gila, saudara. Tapi kerusakan mental, paranoid. Makanya salah satu jurusan pendidikan yang lagi booming, yang disukai oleh mahasiswa, jurusannya apa? Psikolog. Untuk melayani, belajar tentang perilaku orang, cara berpikir orang, mental kok dia gampang stres. Dan pelayanan ini pelayanan yang penting, karena apa? Kalau hal ini nggak bisa diatasi, ada banyak orang yang bunuh diri, melakukan hal-hal yang konyol, punya respon-respon yang tidak masuk akal, saudara, dalam kehidupan kita. Makanya saya tulis begini, ketika kita tidak bisa menjaga jiwa, merawat jiwa, maka kita akan kehilangan akal sehat, sehingga tindakan yang kita lakukan akan di luar nalar manusia, dalam kurung agak lain. Coba lihat kiri kanan, saudara, ada nggak yang agak lain ini? Orang ngomong A, dia ngomongnya C. Orang ngomong ini, dia nangkapnya lain. Banyak, saudara. Baper orangnya, saudaraku, segala sesuatu dia simpulkan sesuka hati. Makanya lagi ngetren kan, pilih agak lain kan. Saya berdoa yang ada di tempat ini dan mendengar, saudara adalah orang yang bukan agak lain. Tapi saudara adalah manusia yang lain, seperti Alkitab katakan. Karena Roh Kudus turun atas kita, dia menjadi manusia yang lain, menjadi saksi Kristus. Coba beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Nah, apa ciri-ciri orang mengalami masalah kejiwaan? Gangguan jiwa, ya, masing-masing itu berbeda-beda, tergantung jenisnya, ya. Nah, ada beberapa, saudaraku. Yang pertama begini, dia akan mengalami perubahan mood yang sangat drastis, ya. Misalnya dari sedih bisa langsung berubah gembira, atau dari gembira lalu marah-marah. Di mobil kan. Berantem nih suami istri, mau ke gereja. Itulah kau nih lama kali mau ini nih. Pas sampai di gereja, pengerja bilang, "Shalom Pak," langsung berubah semua. "Shalom." Langsung main drama dan bersandiwara. Pas lagi berantem di rumah, pum, pendeta ketok. Pak Sony ketua kul, tok, "Shalom." Langsung, "Shalom, Ma, salam Ma." Padahal tadi panci udah terangkat. Lalu, "Ma, siapin dong Pak Sony roti pakai telur sama teh. Karena Pak Sony suka ngeteh setiap sore. Siapin dong, Ma." Kita paling pintar seperti itu. Padahal sebenarnya itulah ciri-ciri kita sakit jiwa. Kita pernah ngalamin, saya pernah ngalamin. Kita nggak boleh munafik. Kita harus otentik, katakan amin. Tapi kita harus, saudaraku sekali lagi, menaklukkannya ini secepat mungkin. Katakan amin. Apalagi ciri kedua, dia memiliki rasa takut yang berlebihan, aman. Dia curiga dengan sikap seseorang. Saya beberapa waktu lihat keanehan begini. Kalau orang itu duduk sama orang itu, yang dia udah curiga, jangan-jangan dia ngomongin saya nih. Jangan-jangan dia gosip nih. Kan aneh gitu loh. Kita lihat orang ketawa-ketawa, kayaknya dia lagi ngetawain kita nih. Padahal dia nggak ngomongin orang itu, tapi ini yang terjadi di dunia sekarang. Makanya banyak orang Kristen jadi agak lain. Panik, curiga, khawatir. Pokoknya semua jangan-jangan, iya Pak. Pokoknya orang gak berpikir seperti itu, tetapi dia memikirkan lebih daripada yang dilakukan orang. Dia menyimpulkan, saudara. Dan ini sekali lagi, kita bisa ada di tempat ini sekali lagi. Tapi masing-masing kita kan gak tahu nih apa yang ada di dalam pikiran kita kan. Mungkin beberapa di tempat ini, Ibu Leni mikir, lagi dengar kok bagus juga Pak Andre, tapi tiba-tiba ker perut. Kayaknya aku harus makan nih di lapo belakang nih, begitu kan?
Udah mati belum ya? Kompor di rumah ya? Bahkan saya katakan gini, kita bisa tidur mata terpejam, tapi pikiran kita kemana-mana. Melambung kemana-mana, tiba-tiba jantung kita duk-duk-duk, mikirin perkataan orang, segala macam. Dan itu merusak jiwa kita. Dan akhirnya mental kita, mental yang sakit, nanti respon tindakan kita agak lain. Nanti Pak Sony nyanyi tuh, agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Kan gitu kan lagunya kan? Ada lagu agak lain. Pak Andre ini dapat khotbahnya dari film Agak Lain. Ya kan, nanti jangan sampai kita nyanyi kayak gitu. Kok tiba-tiba dia baper aneh, tiba-tiba curiga, tiba-tiba takut. Nanti nyanyi gitu, agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga gitu ya. Lalu yang selanjutnya, dia akan menarik diri daripada kehidupan sosial, menyendiri, menutup diri. Seolah-olah orang tuh semuanya berdosa, dia yang kudus. Gitu loh, dia merasa terasingkan, dipisahkan. Seolah-olah orang lagi nggak suka dengan dia. Dan akhirnya dia nggak punya komunitas. Kemarin kami sharing saudaraku tentang siapa ya? Domba. Ada banyak hal, saya ngomong sama istri saya bilang gini, aku tuh lihat artikel loh, baca artikel. Salah satu penangkal daripada suntikan, kalau orang kena racun ular adalah darah domba. Itu artikelnya udah diuji. Jadi diambil bagian darahnya untuk disuntikan kepada orang-orang yang dipatuk ular, kena bisa ular. Lalu istri saya bilang gini, aku juga lihat domba itu kalau ada yang namanya goncangan badai, apa yang terjadi kepada domba? Domba itu akan mengumpul jadi satu. Tapi kalau kambing, kucar-kacir, memisahkan diri. Kita Kristen agak lain atau Kristen kambing, kalau dapat goncangan, kita pergi menjauh dari kasih karunia. Akhirnya tumbuh akar pahit. Tapi domba, dia tahu, aku harus cari komunitas rohani. Aku perlu didoakan, aku perlu didukung, aku perlu dinasihati. Dia akan kumpul. Nah kalau kita dalam goncangan itu memisahkan diri, bukannya kita mau berpuasa mencari kehendak Tuhan, sekali lagi jangan-jangan renungan kita, jiwa kita sedang agak lain. Lalu merasa emosional. Sesuatu yang tidak terkendali, saudara. Lalu mengalami delusi. Delusi ini apa? Mempercayain sesuatu yang salah itu benar. Dianggap, wah benar ini gitu loh. Padahal ini misalnya gosip, ini fitnah, dia bilang benar nih. Pak Berto kemarin dia tulis, apa bedanya validasi dengan viral. Orang tuh banyak tertarik dengan sesuatu yang viral. Viral tuh belum tentu ada nilai kebenaran sesuai fakta yang asli. Tapi kalau validasi itu udah terukur, sudah terbukti, sudah teruji nilainya. Nah banyak kita mengalami delusi ini. Kita anggap yang viral ini benar, tapi yang valid ini salah. Akhirnya kita menjadi orang yang kompromi di dalam kekristenan. Makanya sekali lagi, jiwa ini penting saudaraku. Orang gak bisa melihat, tetapi dari situlah muncul segala ide yang baik, cemerlang, renungan yang luar biasa. Tapi di situ juga muncul renungan yang salah, kesimpulan yang salah, rencana-rencana yang jahat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada apa? Gembala dan pemelihara. Jadi Tuhan itu saudaraku bukan mau memelihara kebutuhan kita saja. Memberikan kita makan, menyembuhkan kita, memberikan kita yang namanya kepastian dalam kehidupan kita. Tapi dia mau pelihara jiwa kita. Orang saudaraku yang sakit jiwanya, bermasalah mentalnya, Alkitab berkata, kamu dahulu sesat. Kalau kita udah tahu kita ini sesat nih, pikiran kita ini sesat nih. Kesimpulan kita, rencana kita ini sesat nih. Dan itu terbukti dari kata-kata dan tindakan kita. Maka kita harus kembali kepada gembala kita yang akan memelihara jiwa kita. Katakan amin saudara. Kalau enggak, kalau kita tetap tersesat,
kita akan jadi domba gila. Khotbah domba gila ini dulu sering dikhotbahkan hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu nggak kenapa kita harus kembali kepada gembala kita? Supaya jiwa kita terawat. Ada satu tugas gembala kepada dombanya. Ketika dia kumpul, domba itu akan mengurapi telinganya dengan minyak. Karena itulah pintu masuk untuk domba. Saudaraku, masuk kotoran-kotoran. Jadi kekuatan domba itu pun pendengaran. Kalau dia berjalan, dia harus ikut suara gembalanya kemana? Ketukan gembalanya. Jadi iblis akan menyerang telinganya. Lalu gembala akan mengurapi telinganya. Kalau domba itu tersesat dan jauh, tidak diurapi telinganya, maka apa yang terjadi? Lalat itu akan datang hinggap. Lalu akan menelurkan. Dan nanti telurnya itu akan menetas belatung, ulat-ulat kecil, dan ulat itu akan masuk ke telinganya, masuk ke otaknya, dan tiba-tiba domba itu sering kayak gini, getar sendiri. Dia tanduk kiri, dia tanduk kanan, dan dia berubah jadi domba gila. Banyak kan, orang ini baik dulu ya, kok tiba-tiba kita nggak ada salah, dia hantam kita. Nah itu domba gila tuh, pasti dapat informasi yang salah, masuk ke otaknya, makanya ada lagu lagi kan, entah apa yang merasukimu. Dan akhirnya kita jadi domba gila. Kawanan ini tenang, kita rusuhkan. Kau dengar gak gosip ini? Kau tahu gak cerita ini? Ngeri loh, mereka yang tenang jadi rusuh. Karena apa? Domba gila ini. Karena jiwanya udah terganggu. Mungkin saya jarang khotbah yang kayak gini saudara ya. Tapi waktu saya renungkan selama saya kemarin istirahat, saya dapatkan pengajaran ini untuk menjaga merawat jiwa. Supaya apa? Kita nggak jadi domba gila, bahkan hamba Tuhan yang gila. Karena apa? Kita salah dengar informasi, merasuki kita renungkan, kita sampaikan ke orang, banyak orang tersesat, akhirnya sesama domba saling antuk-antuk, dan akhirnya tercerai belah daripada kawanan domba. Itu budayanya, kenapa kita harus kembali kepada gembala. Daud, di dalam Mazmur 23 dikatakan begini. Ini Mazmur Daud, coba lihat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia apa? Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ayat yang kedua, ia membimbing aku ke air yang tenang, dan ia apa? Menyegarkan jiwaku. Jadi gembala itu bukan cuma memelihara, melindungi jiwa kita supaya nggak gila jadi domba gila, tapi dia mau menyegarkan jiwa kita. Menyegarkan ini apa saudara? Dia mau membebaskan kita dari rasa bersalah, rasa malu, intimidasi. Karena salah satu senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan orang percaya adalah kita hidup dengan rasa bersalah, rasa malu, rasa tidak layak. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak datang dengan tongkat yang akan menghajar kita. Tapi dia akan menyegarkan jiwa kita. Dia akan memberikan kepastian bahwa aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Aku menyertai kamu. Aku mengampuni segala dosamu. Dan aku percayakan kamu kembali. Dan aku akan tetap jadi gembalamu. Jika jiwa kita tidak disegarkan dan diterangi, perhatikan ini, maka kecenderungan yang terjadi adalah kita menjadi orang yang berpikir pendek. Tidak kreatif atau kehilangan ide. Tidak punya visi atau harapan besar. Dan menjadi orang yang selalu menyerah, pasrah dan pasif. Orang kalau udah terganggu jiwa, gak maulah nanti kecewa. Nanti kayak gini lagi. Belum dilakukan, nanti pasti dihakimi nih. Nanti begini, akhirnya kita menjadi orang yang pasif. Kita gak kreatif. Kita kalau ada lihat tantangan, kita berpikir inilah akhir daripada hidup kita. Tapi kalau orang yang disegarkan jiwanya, ada satu jalan buntu, dia percaya ada banyak jalan menuju Roma. Kalau nggak ada rotan akar pun jadi, dia akan punya hikmat. Kreatif ini punya hikmat untuk memutuskan, untuk menyelesaikan semua yang ada di depannya. Jadi ada sebuah tip. Kalau kita sudah mengalami masalah jiwa, tiba-tiba emosional yang seperti tadi, mood berubah, cara berpikir kita negatif, kita susah tidur, saudaraku, kita tertekan dengan keadaan, ada sebuah tip bagi kita. Sebenarnya sederhana, datang kepada Yesus, buka semua apa yang kau alami, karena keterbukaan awal dari pemulihan.
Doulos. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Perhatikan ini. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Perhatikan ayat 29. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah, lembut dan rendah. Maka apa yang Tuhan pulihkan? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan kita. Setuju enggak saudara? Ada orang yang bisa makan steak tiap hari. Punya kasur mungkin king coil. Bulu angsa dari negara lain. Tapi belum tentu mereka bisa tidur nyenyak, makan enak. Karena apa? Kalau tidak ada ketenangan, ada damai sejahtera. Itu tandanya tidak ada Yesus dalam dirinya. Kalau hidup kita mulai tidak tenang, hilang damai sejahtera, dikuasai ketakutan, mulai khawatir cemas, itu tandanya Yesus tidak bertahta dalam hatimu. Karena ukuran hubungan kita tertinggi berjalan dengan Tuhan ketika engkau berjalan di dalam ketenangan, sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman. Dia dekat dengan Tuhan ketika responnya tenang menghadapi badai. Katakan amin saudara. Ya, jadi datang kepada Tuhan, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, secara cepat saudaraku, bagaimana caranya merawat jiwa dan memulihkan jiwa kita? Sederhana, saudara sudah tahu yang pertama, kita harus baca dan renungkan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai apa? Memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan dan mempertimbangkan dan pikiran hati kita. Saudara, sekali lagi di dalam jiwa kita itu ada yang namanya alam sadar dan alam bawah sadar. Saya tulis begini, perhatikan ya. Jika kita mendengar firman Tuhan hanya sekedar lewat tiap minggu, maka itu akan masuk ke dalam pikiran kita, khususnya dalam alam sadar kita. Tapi kalau kita merenungkan, mendoakan firman itu, maka itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Makanya kalau saya tanya, apa khotbah hari Minggu kemarin? Kalau orang berkata gini, lupa Pak, khotbah itu hanya masuk di alam sadar dia sementara, tapi nggak masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Karena alam bawah sadar kita, itulah yang akan membentuk respon kita. Suatu saat, saya dengar seorang hamba Tuhan bersaksi, 3 hamba Tuhan reuni, ketemu, teman dari kecil, teman nakal, teman bandel, tapi jadi hamba Tuhan bersama-sama. Lalu mereka reuni, dulu mereka sering ke Dufan, naik halilintar gitu saudara. Kali ini waktu mereka ketemu udah punya anak, udah melayani, udah punya jemaat. Lalu diajak begini, yuk kita kembali ke seperti dulu yuk. Naik halilintar katanya. Aduh kita ini udah tua, jangan gak apa-apa, dulu kan asik. Masa kamu takut sih, Tuhan beserta kita, amin katanya. Naiklah 3 orang ini. Pas naik gini, deg-deg. Oh Yesus, dalam. Pas turun saudaraku, mau mutar. Satu ngomong, Tuhan tolong saya. Yang satu tolong, anjing babi mati kita kata gitu. Ini kisah nyata loh saudara. Karena itulah alam bawah sadar seseorang. Apa khotbah minggu pertama? Pak Sony, semakin naik, semakin baik, makarios. Tapi sebagian lupa aku Pak. Itu firman hanya di dalam alam sadar, saudara, tapi nggak masuk dalam alam bawah sadar. Tapi alam bawah sadar inilah yang membentuk respon kita. Jadi merenungkan firman Tuhan itu proses pengulangan, menyanyikan, mendoakan, mengingat, memperkatakan. Dan itu sampai masuk, kita renungkan. Dan firman itulah yang akan berubah, saudaraku, jadi dari firman logos menjadi rema. Dan rema itulah yang sebenarnya membentuk iman kita. Dan itulah yang berbicara dan akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Ya cepat saja saudara ya. Waktu Tuhan ngomong sama orang Israel kepada Yosua dan Kaleb. Musa hambaku udah mati, kamu harus berjalan, renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan ngomong begitu kan. Tapi ada satu hamba Tuhan yang dia tetap merenungkan firman Tuhan dan akhirnya dia mengalami janji Tuhan. Dan Tuhan tulis puji orang ini. Bilangan 14 ayat 24. Alkitab berkata begini,
yang dipuji itu bukan pribadinya, tapi jiwanya. Tetapi hambaku Kaleb, karena apa? Lain jiwa yang ada padanya. Perhatikan kalimat lain jiwa yang ini mentalnya sehat nih. Responnya benar nih. Dia ini terbiasa punya renungan hati yang baik nih. Memperkatakan firman. Dan orang yang punya renungan yang baik, jiwa yang baik akan mengikuti Tuhan sepenuhnya. Dan akhirnya orang ini akan dibawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya dia akan menerima janji Tuhan. Sekali lagi, firman yang kita dengar hari ini itu masuk di alam sadar kita. Tapi firman itu akan mengubah respon kita kalau itu kita renungkan dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kalau alam bawah sadar kita ini dikuasai firman, jiwa kita akan menjadi jiwa yang lain. Jiwa yang penuh kemenangan dan itu akan membawa kita hidup mengikuti Tuhan sepenuh hati. Dan kita akan melangkah memiliki janji firman Tuhan yang kita renungkan itu. Katakan amin. Lanjut yang kedua biar cepat saudara ya. Mungkin sejam lagi nih. Biasakan memuji dan menyembah Tuhan. Tadi kita nyanyi, maka jiwaku memuji Engkau. Daud juga mengajarkan ini. Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengetahui engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, Tuhan mau ganti setiap kemarahan sungut-sungut, setiap keluhan menjadi penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita lagi baik-baik saja, semuanya tercukupi, gampang kita berkata sebab Tuhan baik. Gampang kita memuji Tuhan, tapi kalau kita dalam kondisi yang kritis, gak punya apa-apa, tertekan, sulit untuk kita memuji Tuhan. Karena orang yang memuji Tuhan, orang ini berfokus kepada Tuhan. Karena kecenderungan kita, ketika kita dalam tekanan, kita berfokus kepada masalah. Dan akhirnya masalah itu, pengaruh dari pergumulan itu menguasai jiwa kita dan merusak mental kita. Tapi disitulah kita harus encounter itu. Lawan itu dengan apa? Kita perkatakan bahwa Tuhanku terlebih besar. Kuasanya lebih besar dari masalah kita. Daud jujur, dia pernah seperti orang gila. Dia pernah stres, dia pernah frustasi. Seluruh kehidupan Daud itu ditulis dalam Alkitab secara terbuka dan gamblang. Sampai satu sisi, dia mengalami masalah jiwa. Dia mengalami masalah mental, saudara. Buka Mazmur 42 ayat yang kelima. Saya nggak akan jelaskan ini karena saya berdoa Tuhan akan memberikan pengertian karena satu poin lagi. Inilah yang hendak ku ingat sementara apa? Jiwaku gundah gulana. Kalau bahasa anak muda apa? Galau. Kalau galau itu udah lengkap. Sakit hati, marah, takut, kecewa, putus asa, kehilangan. Itu udah lengkap. Tapi apa yang dia lakukan? Di tengah-tengah jiwanya sedang gundah gulana. Aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia mendahului mereka. Kemana? Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan ada banyak orang sedang galau. Kenapa enggak gereja lagi banyak masalah, Pak? Padahal sebenarnya waktu kita punya masalah, kita tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, disitulah ada jawaban dan kepastian. Tapi iblis akan membuat kita tuh enggan ke rumah Tuhan. Karena kita merasa bersalah, merasa malu, gak mungkin ditolong, gak mungkin selesai. Tapi Daud mengajarkan kita, di tengah-tengah dia dikejar, dia mengalami tekanan, dia melangkah, dia gak peduli dengan keramaian. Apa yang menjadi kata-kata orang mau menghakimi apa? Aku mau melangkah ke rumah Tuhan, aku bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan setelah kalau saudara baca tentang ayat itu, dia berubah fokusnya, dia mulai mengecap kebaikan Tuhan. Dia mulai mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Ini pujian penyembahan itu hal yang gampang dan sering kita dengar gereja. Tapi waktu kita ngalamin sesuatu, kecenderungan kita mencari dan memilih lagu sesuai perasaan kita kan? Apakah kita waktu sakit, kita berani berkata tentang kuasa Tuhan? Apakah lagi kita tertekan, kita berani berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, tapi kita mencari mana lagu yang cocok? Kita cari lagu yang cocok dengan perasaan kita. Kita nangis bukan karena dijamah Tuhan. Tapi karena kena lagu itu dengan perasaan kita. Banyak perkara
Tapi bukan di jamaah Tuhan sebenarnya. Ingat ya, tangisan, manifestasi di dalam satu penyembahan, air mata seseorang, itu ada banyak versi loh. Kami bergerak dalam pujian penyembahan, saya bergerak di dalam hadirat Tuhan, pelayanan, kita bisa tahu. Ini lagu menyentuh hati dia, atau lagu ini memang Tuhan lagi ngomong sama dia, atau lagu ini lagi membangun iman dia. Pak, aku nangis di jamaah Tuhan, tapi pas keluar, bisa nggak Tuhan tolong saya ya? Itu kan sering terjadi kan? Cuma nangis, keluar air hidung, air kuping, tapi nggak berubah. Tapi nangisnya paling kencang dalam ibadah. Karena apa? Cocok dengan hati saya. Tapi nggak berbicara membangunkan iman dia. Daud ngerti hal ini. Dia nggak mau entertain perasaan dia. Tapi dia cari lagu sorak-sorai. Walaupun dia masih di dalam tekanan. Dia cari ucapan syukur. Walaupun keadaan belum berpihak kepada dia. Oke, lanjut terakhir. Nanti lama kita. Miliki pengharapan. Ibrani 6 ayat 19. Karena pengharapan itu ada di dalam jiwa kita, pikiran. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan apa? Aman bagi. Jadi orang yang punya pengharapan pasti hidupnya punya keyakinan, ketenangan dan keamanan. Akan apa? Janji Tuhan yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, kita udah tahu lah ya istilah ini, manusia bisa hidup tanpa makan 40 hari. Musa, Yesus puasa 40 hari, hidup. Manusia bisa hidup tanpa minum 4 hari. Manusia bisa bernafas yang normal ya, 4 menit. Ada penyelam-penyelam bisa lebih dari 4 menit. Tapi manusia tidak bisa hidup 4 detik tanpa pengharapan. Makanya ada banyak anak muda yang putus pacar, putus cinta, langsung terjun. Cari baygon, cari sianida, mati dia. Karena dia berpikir inilah cinta terakhirku. Dia nggak berpikir masih banyak mawar melati. Karena mawar bukan sekuntum. Itu saudara. Dia berpikir udah terjun saja saya di ampera rasanya. Karena dia berpikir nggak mungkin ada wanita yang mau dengan saya. Karena zaman sekarang orang itu gampang putus asa. Karena orang yang putus asa, ketika dia berputus asa sebenarnya itulah akhir daripada kehidupannya. Makanya di dalam kekristenan yang membuat kita kuat adalah kalau kita tetap punya pengharapan. Pengharapan akan apa? Beberapa hal, saudara perhatikan ini. Pengharapan akan hidup yang kekal. Kita ini jadi orang Kristen tujuannya sekali lagi bukan sekedar kita ini kaya, aman-aman. Enggak saudara, tapi tujuan kita sekali lagi, kita ini harus satukan trayek kita di dunia ini. Bahwa kita akan ke sorga nanti. Bukan sekedar kita dapat ini di sini, kita dipuji, kita punya ini, kita kumpulkan, enggak. Tapi saya mau kembalikan pengharapan kita hidup yang kekal. Penderitaan yang kamu alami enggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan di masa akan datang. Pengharapan akan penggenapan janji Tuhan selama kita di bumi. Kalau janji itu enggak digenapi, belum terjadi. Janji itu akan digenapi kepada keturunan kita. Katakan amin. Pengharapan akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan selama kita hidup. Dia akan jamin itu. Pengharapan akan kasih Allah yang kekal bagi kita selama di dunia. Kita jatuh, gagal, kasihnya tetap mengampuni kita. Dia tetap merangkul kita. Pengharapan akan pertolongan Tuhan di masa kesesakan. Tuhan pasti tolong kita. Pengharapan akan penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Dia akan bersama dengan kita. Sekalipun kita ada di dalam dapur api, lembah kekelaman, tempat yang mengerikan, Tuhan ada di sana. Karena dia Allah Immanuel. Itu pengharapan kita. Itu nggak boleh hilang di dalam pikiran. Kalau itu hilang, maka iman kita kepada Kristus goyah. Lama-lama kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya tutup saudaraku dengan kisah Nabi Yeremia. Daud penyembah, dia pernah ngalamin masalah jiwa. Yeremia, nabi yang hebat, dia pun pernah mengalami masalah jiwa. Ternyata Yeremia ini adalah seorang pribadi yang gampang memikirkan, mengingat-ingat, susah melupakan, susah move on. Jadi kalau ada orang ngomong dia mungkin sesuatu yang negatif, dia akan ingat-ingat terus tuh. Dia itu gampang mengingat-ingat yang negatif. Ratapan 3 ayat 20 sampai 25. Kita lihat kisah ini. Ini seorang nabi loh. Kalau nabi bisa ngalamin ini, kita pun hamba Tuhan, saya pun bisa ngalamin ini. Tapi kalau firman ini datang, artinya Tuhan mau kita rawat jiwa kita. Jangan lama-lama sakit jiwa, supaya kita nggak jadi agak lain. Jiwaku selalu apa? Teringat. Perhatikan kata jadi dia suka mengingat akan
Hal apa? Hal yang memahitkan, yang menakutkan. Dan apa yang terjadi kalau dia ingat akan hal itu? Dan tertekan di dalam diriku. Jadi dia kalau ingat ngomongan orang, sikap orang, dia ingat pasti langsung lesu dia. Merasa minder, merasa malu, merasa nggak layak, merasa takut, putus asa. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah saudaraku, orang ini mengalami gangguan, dia mulai fokuskan pikiran dia kepada apa? Ini yang harus kita lakukan, inilah pengharapan. Kita bisa mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku apa? Berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi dan besar. Dia mulai lihat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Kata apa? Jiwaku, orang yang punya pengharapan, dia bisa tahu Tuhan itulah yang akan menjamin hidupku. Tuhan itulah bagianku. Lalu dikatakan apa? Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang, jadi jiwa kita ini harus mencari pertolongan. Sumber siapa yang bisa pelihara? Kita nggak bisa meyakinkan, yes aku begini. Nggak bisa. Kita butuh kekuatan daripada yang lain. Yaitu dari firman, dari Roh Kudus. Dari hadirat Tuhan. Dan seorang nabi pernah mengalami ini dan dia tertekan. Kalau orang udah tertekan, saudara tahu ya, dia tuh udah mau mati sebenarnya. Kok saudara baca Elia tuh sampai gila loh, mau bunuh diri loh. Karena perkataan Isabel kan. Kasih tahu ya aku bunuh. Banyak di Alkitab secara gamblang Tuhan membuka, menceritakan tentang orang yang kena masalah jiwa, masalah mental. Tapi kalau kita baca Alkitab tadi, dia gembala mau memelihara jiwa. Dia gembala mau menyegarkan jiwa. Dia mau menyelamatkan jiwa kita. Kamu datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan, maka jiwamu akan mengalami ketenangan. Dia ngomong soal jiwa karena apa? Kita bergumul. Selama kita masih ada hidup, masih kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Di dalam jiwa kita bergumul. Mungkin secara kita hidup enggak, tapi di dalam jiwa berkecambuk segala macam hal. Di mana kita berperang di dalam jiwa ini. Kalau kita enggak bisa taklukkan itu, hancur kita. Respon kita buruk. Apa janji Tuhan kepada kita yang punya pengharapan? Mazmur 107 ayat 8-9, ayat terakhir. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Baca ayat 9 sama-sama, 1, 2, 3. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan, ingat, kalau kita datang kepada Tuhan, dia akan puaskan kita. Dahaga ini artinya kita ini salah, kita ini bingung, kita nggak tahu. Tuhan akan puaskan, bahkan Tuhan akan kenyangkan kita yang penasaran dalam hidup ini. Kenapa ya Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begini? Nanti kebaikannya yang akan memenuhi kita. Saudara ngerti katakan amin? Saya berdoa firman ini bisa memberkati kita, membawa kita ke jalan yang benar, membawa kita kepada jiwa yang sehat dari Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, biarkan hati kami tetap teguh di dalam Tuhan. Tak akan gentar ku melawan sebab Engkau, sebab sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, kami tak akan gentar ya Tuhan. Tak akan gentar ku melawan sebab Engkau beserta. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk perjamuan kudus. Angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti
Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, makan dengan iman. Angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum dengan iman dan Allah. Makasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Yesusku. terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai daripada hari ini sampai kedatangan Yesus menjemput kita di dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.